Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ahlan wa sahlan di halaqah tajwidul huruf khusus untuk Ma'had Jannatul Naim di pembahasan ilmu Nahu pada kitab syarahan dari kitab Al-Jurumiyah Tuhfah As-Saniyah. Sekarang masuk kita pembahasan yang selanjutnya, Alamatus Salithatu min alamatil ismi. Ya. Oh enggak. Apa? Alamatul ismi, ya. Itu ya. Alamatul ismi. Itu kan? Tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Apa itu isim? Isim sudah dijelaskan kemarin bahwasanya yang tidak berhubungan, dia mempunyai makna sendiri dan tidak berhubungan pada waktu. Dia mempunyai makna sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu. Alamatul ismi, tanda-tanda ismu apa-apa aja. Qala falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alif wal lam. Isim itu diketahui dengan khafad, dengan kasrah. Ya. Diketahui dengan khafad. Wa tanwin, dengan ada baris dua itu. Bermakna fi'il enggak mungkin ada khafad. Enggak mungkin kita bilang fa'ali. Enggak. Pasti ada sesuatu yang lain tuh. Kalau aslinya enggak mungkin. Atau diakhiri dengan khafad. Enggak mungkin isim fi'il begitu. Dan tidak mungkin fi'il itu diakhiri dengan tanwin. Kalau dengan tanwin pasti isim. Wa dukhulil alif lam. Tidak mungkin juga fi'il itu ada alif lamnya. Berarti yang ada alif lamnya isim. Tidak mungkin kita mengatakan al-yadkhulu, tidak mungkin. Yadkhulu, yadkhulun, kita bilang yadkhulun, tidak mungkin. Pasti yadkhulu ataupun yadkhuluna. Kalau yadkhulun itu pasti sukun nunnya apa? Ada pengaruh lain. Tidak mungkin asli. Begitu cara untuk simple kita mengingat, entah dari kita menghafal. Misalnya kalau kita menghafal, lupa-lupa hafalan, teringat yang kita lafazkan itu isim apa fi'il? Fi'il. Berarti dia tidak mungkin berbaris kasrah, tidak mungkin ada tanwin, tidak mungkin ada masuk alif lam. Bermakna yang masuk seperti itu isim. Masuk bil khafdi. Lalu khafad ini ataupun kasrah ini dia ada amilnya. Ada yang mengkasrahkannya. Tidak mungkin kasrah sendiri. Yang bisa sendiri itu apa? Mubtada. Kalau ditanya, kenapa? Apa amilnya? Ibtida amilnya. Yang memarfu'kan dia itu ibtida. Kalau yang lain semua ada amilnya. Ada penyebab dia itu menjadi kasrah. Disebutlah dengan huruful khafdi. Huruful khafdi. Ya. Wahia min, ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wa ba, wal kaf, wal lam, wal huruful qasam. Huruful qasam, waw, wallahi, tallahi, billahi. Ujungnya pasti kasrah ataupun khafdi.
Itu secara matan dari Jurumiyah. Disyarah. Wa aqulu, dikatakan oleh Syekh Muhyiddin, lil ismi alamatun. Untuk ism, untuk kata benda itu punya tanda-tanda. Yatamayyazu an akhawaihi, yang membedakan dia dengan saudara-saudaranya, yaitu fi'il dengan huruf. Al-fi'li wal harfi biwujudi wahidatin minha au qabuluha. Tanda-tanda yang membedakan dia dengan fi'il dan huruf, kalau ada salah satu tanda daripada ini ataupun memungkinkan masuk tanda itu. Ya. Wa qad dzakara rahimahullahu ta'ala min hadhihi al-alamati arba'a alamat. Min hadhihi al-alamat arba'a alamatin. Wa hiya, dan sudah disebutkan tadi tanda-tanda daripada isim itu adalah khafdu wa tanwin wa dukhulul alif lam wa dukhulul harfi min hurufil khafdi. Ya. Khafdu ataupun tanwin ataupun dukhul alif lam atau dukhul harfin min hurufil khafdi. Itu saja yang kita ingat. Yang lain itu nanti bunga-bunganya, cabang-cabangnya. Yang kita ingat dalam kepala kita, isim punya alamat. Tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? Bisa masuk ba, bisa masuk ila, bisa masuk an, itu huruf khafdi. Atau berbaris kasrah. Atau niyabah, atau yang ganti kasrah itu. Ataupun berbaris dua dia, tanwin. Ataupun masuk alif lam. Itu yang disebut dengan isim. Nah, kita masuk sekarang. Ammal khafdu, adapun khafad, ya, ammal khafdu, fahuwa fil lughah, secara bahasa, diddul irtifa', lawan daripada marfu' irtifa'. Khafdun turun, irtifa' naik. Nah, khafdu wal irtifa'. Wa fi istilahin nuhah, pada istilah nahwiyin disebutkan apa? Ibaratun 'anil kasrati allati yuhdithuha al-'amilu. Dia adalah ibarat kasrah. Dia adalah kasrah yuhdithuha al-'amil. Kasrah yang terjadi sebabnya karena amil. Atau mana ba'anha. Ataupun yang mewakili amil itu. Ada sebabnya. Wadzalika mithlu kasratir ra'i min Bakrin wa Amrin. Contohnya seperti kasrah pada Bakrin wa Umarin, Amrin. Fi nahwi qaulika, contoh seperti marartu bi Bakrin, saya melewati Bakrin. Nah, ketika kita menghafal ataupun membaca Quran, ingat langsung. Kalau ada ala, ada ila, ada an, ada min, itu otomatis di depannya itu kasrah. Ataupun mana ba'anhu. Marartu bi Bakrin. Inna Allah bi kulli. Nggak ada bi kulla, nggak mungkin. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Nggak mungkin bi kulla. Nggak. Sama kalau kita bilang, kalau adalah inna, di depannya itu otomatis. Inna Allah, nggak mungkin hu. Kenapa? Dia isim inna. Nanti khabarnya baru marfu'. Ini sangat membantu hafalan, sangat membantu waqaf dan ibtida'. Ya. Hadza kitabu Amrin. Mudhaf ilaih. Bakrun wa Amrun ismani liwujudil kasrati fi akhiri kulli wahidi minhuma. Bakrun wa Amrun
adalah isman, adalah isim. Kenapa? Ada ciri-ciri isim padanya. Mana? Kasrah, liwujudil kasrati fi akhiri kulli wahidin minhuma. Itu tanda yang pertama adalah khafdu. Tanda yang kedua, wa amma tanwin, adapun tanwin, fahuwa fil lughah, tanwin taswit. Taqulu nawwana at-ta'iru ay sawwata. Apa ya taswit itu bahasa Indonesianya? Nanti kita tengok. Nawwana mendabelkan, mewarnainya, begitulah. Wa fi istilahin nuha, pada istilahin nahwiyin, nun sakinatun, nun sakinah tattabi'u akhir al-ismi lafdha. Secara nahwiyin dikatakan nun sakinah yang diikuti, yang terdapat pada akhir isim. Secara lafaz. Secara lafaz, tidak secara makna. Tidak secara penulisan, tapi secara pelapasan. Ya. Wa tufariquhu khatta listighna'i anha bitikrari syaklati 'inda dhabti bil qalam. Nah. Dan tidak ada secara khat. Nun sakinah lafdan la khattan, bukan secara khattan. Kenapa? Listighna, tidak dibutuhkan. Bitikrar anha, bitikrar li syaklah, karena ada penggantinya, yaitu tikrar li syaklah, didabelkan syakalnya. Harakatnya itu didabelkan. Fi dhabti bil qalam. Contoh, Muhammadin wa kitabin wa iyahin, wa ihin sahin wa muslimatin, begitu seterusnya. Fahadhil kalimatu kulluha asma'un. Semua kalimat ini, ya, semuanya kulluha asma'un. Kenapa? Bidalili wujudi tanwini fi akhiri kulli kalimatin minha. Karena dalil adanya tanwin di akhir seluruh kalimat pada ini. Nah, ini tidak cukup kita tahu nahunya, tapi juga kita mengerti bahasanya. Kitabun. Sudah pasti itu adalah buku. Mesti tahu vocabnya sedikit dengan bahasa Indonesianya apa. Okey. Kalau dia nanti, berarti bisa kita masukkan al-kitab, kitabin, kitabun, bisa kita masukkan. Bil kitab, bisa. Bisa kita. Tapi kalau kita masukkan al-kitab, enggak akan pernah mungkin. Al-kitab, karena sukun itu tanda daripada fi'il. Enggak masuk pada tanda daripada isim. Berarti bil khafdi, bit tanwin, itu yang kedua. Yang selanjutnya, al-alama, alamatu salisatu min alamatil ismi, dukhulu al fi awalil kalimah. Masuk al pada akhir kalimat. Pada awal kalimat. Al ini menunjukkan sesuatu yang kita bicarakan itu sudah jelas kemana tujuan. Al-kitabu hadha jamilatun. Jelas tujuannya. Kita tahu yang mau kita jelaskan kitab ini. Jamilatun, jamilun. Al-kitabu hadha jamilun. Jelas. Makanya pembahasannya harus, mubtada itu harus diikat dengan al. Kenapa? Harus jelas pembahasan dulu, baru dihukum. Begitu juga dalam kehidupan. Harus jelas dulu titiknya mana, baru bisa kita hukumi.
Ya. Masuk lam, alif lam. Al-rijalu. Kan dia bilang, Al-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Al-rijalu di sini. Kenapa tidak disebut rijalun qawwamuna 'alan nisa? Hmm? Ma'ruf. Rijal yang disebutkan di sini, rijal yang ma'ruf. Tidak semua rijal qawwam. Ya. Ar-rijalu. Ini menunjukkan apa? Rijal itu isim. Tapi secara seni lain kita melihat, ya ini rijal yang ma'ruf. Definisi rujulahnya ada. Sifat kelelakiannya itu ada. Sifat tanggungjawabnya itu apa? Baru bisa dia menjadi qawwam. Okey. Balik lagi kita. Lidukhulil alif wal lam fi awwaliha. Tanda selanjutnya, alamatur rabi'ah, dukhulu harfin min hurufil khafd. Bisa masuk. Ada kemungkinan bisa masuk. Huruful khafdi. Ya, huruf jar. Contoh, zahabtu minal baiti ilal madrasah. Saya pergi dari. Huruf jar ini kan huruf yang tidak, dia mempunyai makna tapi maknanya harus bergantung pada kata yang lain. Tidak pada dirinya sendiri. Dari. Orang masih bingung dari apa? Dari rumah. Oh iya, baru ngerti. Tapi kalau rumah, bait, itu makna sudah terkandung di dalam kata bait itu sendiri. Zahabtu minal baiti ilal madrasah. Saya pergi dari rumah ke sekolah. Fakullu minal baiti wal madrasati ismun. Maka bait dengan madrasah itu adalah ismun. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaihima. Karena masuknya huruf khafad pada keduanya. Waliwujudi al fi awalihima. Karena ada al pada awalnya. Ini ciri-ciri yang membantu kita untuk menentukan ini adalah isim, ini adalah fi'il, ini adalah huruf. Ciri-ciri saja. Yang mendasar sekali, kalau kita orang ajam ini apa? Tahu artinya dulu. Ada vocab sama kita, ada mufradatnya sama kita. Tahu kita makna mufradat. Kitab, zahabtu, tahu kita bedanya. Zihab dengan zahabtu. Nanti baru masukkan ciri-ciri ini lebih mudah ya. Nah, lalu wa huruful khafdi hiya, dan huruf-huruf khafad itu dia adalah yang pertama min, walaha ma'anin. Min. Nah, ini punya makna-makna. Makna yang pertama apa? Ibtida. Minha al-ibtida. Permulaan. Tempat mula pertama. Itu ibtida namanya. Nahwu, contohnya, safartu minal Qahirah ila. Dari bermula dari Qahirah. Dari Qahirah itu mulai startnya. Wa ila mana? Terserah. Itu yang pertama. Nanti makna min ini banyak lagi. Ada ni tab'id. Ba'du minal mu'minin. Ba'dul mu'minin. Bukan dari mu'minin, tapi ba'dul mu'minin. Ini penentuannya nanti kita tengok di itqan. Sebelum kita masuk itqan nanti ada usul arba'in, usul dalam ilmu ulumul Quran. Baru masuk tabahur. Tabahur itu luas pembahasannya pada itqan. Kalau kita tidak ada khutah, apa tu
rantai dalam jenjang ilmu, susah bercampur-campur dia. Safartu minal Qahirah. Lalu wa ila. Ila yang kedua. Wa min ma'aniha al-intiha, daripada segi pada makna itu sebagai intiha. Kan ila juga ada maknanya ala. Udah juga maknanya yang lain nanti. Fi misalkan. Tengok siaknya. Nah. Ila. Maknanya intiha. Akhir batas. Minal Qahirah ila Iskandariyah. Minal Qahirah safartu ila Iskandariyah. Minal Qahirah ila Iskandariyah. Nah. Dari Qahirah ke Iskandariyah. Ini menunjukkan ila ini akhir mentoknya di situ. Di sini dari kata-kata ila min keluar mazhab-mazhab di dalam hukum-hukum. Misalkan cuci tangan sampai siku, ila di sini. Apakah habis sampai di siku, apakah lewat siku itu? Berbeda mazhab di sini. Sampainya di mana? Di akhir mau sampai siku atau di luar siku? Sebenarnya mazhab di situ-situ saja berbedanya. Nah, ketika kita mengerti bahasa dan mengerti makna daripada ma'anil huruf, hendak bergaduh kita. Faham, oh ulama dalam sekali pembahasan. Safartu ila Iskandariyah. Wa min ma'aniha al-mujawazah. Al-mujawazah marartu apa namanya mujawazah itu apa bahasa Indonesia? Ramaitu sahma anil jamalewati ya. Anil qausi. Jadi ketika ditaruhnya begini, apa panah itu lepas. Itu an itu. Dia dari makanya an Abi Hurairah tidak berhenti dia melalui Abu Hurairah. Melalui Rasulullah. Minallah. Tidak. Tak dikatakan min Abi Hurairah. Min Rasulillah. Kan begitu sebenarnya. Dari Rasulullah. Tidak. An Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa anin Nabi? Li'annahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Laysa minhu. Anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan dari yang ibtidak. Tapi melalui Nabi. Ada sandaran aslinya apa? Minal. Tadi bilang an. Al-mujawazah. Ala. Wa min ma'aniha isti'ala. Ala. Isti'ala. Alayya berarti atasku. Tanggungjawabku. Maka coba tengok di dalam Quran. Qul amanna billahi wa unzila alaina. Alaina. Di juz 3. Di juz 1. Qulu amanna billahi wa unzila ilaina. Apa bedanya? Alaina listi'ala. Ilaina lintiha. Qulu katakanlah wahai orang-orang mukmin, kami beriman kepada semua, kepada kitab yang diturunkan kepada untuk kami, mentoknya di kami. Ilaina. Tapi tengok di juz 3. Qul amanna, katakanlah amanna billahi. Kami beriman, wahai Muhammad, katakanlah. Ini khitabnya untuk para rasul. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Atas kami. Isti'la maknanya apa? Kami punya tanggungjawab untuk menyampaikannya ini kepada umat. Sedangkan umat adalah yang disampaikan mentoknya untuk umat. Maka dipakai ilaina. Di sini bukan sekedar kita belajar jurumiyah untuk kita hafalkan ini. Enggak.
untuk meneliti dan mentadabburi Quran itu tidak ada jalan yang lain yang paling nikmat kecuali tazawwuq bil lughah. Karena bilughatil Arabiyyah nuzilatil Quran. Nahwu sa'adtu 'alal jabal. Ini mendaki jabal. Ada lagi fi. Ini menunjukkan apa? Huruf ma'ani itu sudah diletakkan pondasi dasar oleh Imam Al-Jurum, oleh Imam Muhyiddin. Min ma'aniha, daripada makna-maknanya. Nanti di kitab lain diluaskan. Tapi yang kita ingat ini dulu, karena ini yang dasar. Sama alamatul fi'li, alamatul ismi, itu yang kita ingat dulu. Khafdun, adanya alif lam, adanya masuk huruf khafad. Ya, adanya huruf khafad. Adanya masuk alif lam. Itu yang harus kita ingat dulu. Mana dia? Fi wa min ma'aniha adh-dharfiyah. Dharfiyah, huruf. Ya, keadaan. Contoh, al-ma'u fil kuz, tempat air di dalam tempatnya itu. Rubba, dharfiyah itu tempat dharful zaman atau dharful makan. Rubba wa min ma'aniha, maknanya apa? Sebagian maknanya apa? Taklil. Ya, sedikitlah gitu. Kira-kira, kalau dibilang kira-kira berarti itu maknanya tidak banyak sekali. Itu namanya taklil kalau bahasa Arab. Nahwu rubba rajulin karimin qabalani. Ya, sedikit orang-orang yang karim, ya, dermawan itu menemuiku. Misalkan rubba rajulin kaslanin yanjah. Kan bisa? Ya, kira-kira jarang orang yang malas itu najah, berhasil. Wal ba' min ma'aniha ta'diyah. Ada fi'il itu lazim dengan ba' menjadi muta'addi. Ya, contoh, marartu bil wadi. Marartu itu saya udah berjalan dah. Enggak mungkin kita bilang marartu al-wadiyah. Enggak. Bil wadi. Saya berjalan di samping wadi. Lembah itu. Lam min ma'aniha milk. Kepunyaan li. Kan gitu. Lahu al-malu li Muhammadin. Berarti punya Muhammad. Min ma'aniha. Makna dasar daripada lam. Wal ikhtisas. Ikhtisas. Khusus. Kekhususan. Itu maknanya bisa juga di lam. Contohnya, al-babu liddar. Bab ini, bab khusus untuk pintu. Untuk rumah. Pintu ini untuk rumah, pintu rumah. Wal hasiru lil masjid. Ataupun istihqaq, kelayakan, haknya, kecocokannya, hanya untuk itu saja. Istihqaq namanya. Contoh, alhamdu. Kenapa pakai al? Menunjukkan dalam kesadaran kita mengucapkan itu. Segala sesuatu yang tahu kita, tidak tahu kita, yang maknanya pujian itu, alhamdu,
lillah. Haknya Allah semata. Nah. Wa min hurufil qadhi, huruful qasam. Huruf sumpah. Seperti waw. Waw la tadkhulu illa ala ismi zahir. Waw itu tidak masuk kecuali pada isim zahir yang terlafazkan. Wa tur, wa kitabin terlafazkan. Wallahi itu isim zahir. Enggak ada wahu, enggak. Dhamir enggak ada. Isim zahir dia. Wathani al-ba. Ini sumpah juga. Wala takhtassu bi lafdhin duna lafdhin. Ba itu umum dia. Bal tadkhulu ala ismi zahir. Bisa masuk pada ismi zahir. Wa billahi. Billahi la ajtahidanna. Ya demi Allah saya sungguh-sungguh akan beristihad. Sungguh-sungguh. Wa ala dhamir. Bika. Waka. Nggak mungkin. Kalau masuk pakai dhamir, bi pakai. Kalau pakai wa, hanya pada masuk pada isim zahir. Bika la'adribanna al-kasula. Demi kamu, saya akan habisi itu orang kasal, malas. Ataupun tak. Wala tadkhulu illa ala lafzil jalalah. Ta ini tidak masuk kecuali pada lafaz jalalah. Tallahi. Nggak ada taljibal. Nggak ada. Wattur. Taturi. Taturi. Nggak mungkin. Wattur. Bittur. Mungkin. Berarti ba di sini bisa kita mulakhaskan. Talkhis. Ba bermakna qasam untuk umum sekali. Boleh masuk zahir, boleh masuk dhamir. Dhamir bika. Ba billah. Waw hanya masuk pada isim zahir. Contohnya wallahi. Ta hanya masuk pada qasam yang lafzul jalalah. Tallahi la arjumannaka. Tallahi. Ta ini kuat sekali. Kalau kita pakai billah, ba, dia lebih umum. Tapi kalau dibilang tallahi, karena dia khusus untuk Allah berarti takkidnya lebih tajam. Tallahi la akidanna asnamakum. Kenapa tidak dipakai billahi la? Kan bisa juga. Bisa juga kan? Billahi. Nah, dipakai tallahi. Kenapa? Dia khusus untuk lafaz jalalah bermakna takkid di sini, pengerjaan di sini akan dilakukan sungguh-sungguh betul. Kalau dia dipakai billah, sumpah juga, tapi tidak sekuat dengan tallah. Kenapa? Tallah ini lafaz, ta ini khusus untuk lafzul jalalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Nanti ke depan kita masuk alamatul fi'li. Ada pertanyaan, ada sesuatu yang mau dibahas? Ahlan wa sahlan. Saya mohon maaf malam kemarin belum sanggup saya. Baru sampai ke sini itu jam yang setengah 2 malam. Insyaallah. Izin bertanya Ustaz Zaki. Silakan. Ini berkaitan dengan alamatul ism ya, yaitu tanwin ya. Tanwin. Jadi ini di surah As-Saffat di ayat 99 kan waqala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Di sini kenapa pemakaiannya nggak langsung penggunaan fiil? Ustaz Zaki, misalnya waqala inni azhabu saya gitu kan. Tapi penggunaannya zahibun. Ya. Yang kalau kembali tadi kan termasuk ke dalam ism ya, tanda ism gitu. Tapi ini penjelasannya seperti apa? Iya. Pada surat Ibrahim itu ya.
وقال As-Saffat, إني As-Saffat, قال As-Saffat di إني surat ذهبت berapa? إلى ربي سيهدين قال هب لي من الصالحين. Itu ya. Ya. Nah, kenapa? Yang pertama dikatakan waqala inni sungguh zahibun ana alladhi zahabtu la yata'allaqu bil waqt. Saya yang akan pergi. Siapa yang mendesak akan pergi itu? Diri saya. Diri saya. Sifat sayanya yang pergi kepada Tuhan saya. Paham maksudnya? Hmm. Bukan karena berikatan dengan waktu, bukan karena alasannya, karena ada sesuatu nanti. Kalau bilang, ini azhabu. Saya akan pergi. Bermakna apa? Ada tujuan, ada karena ini, karena. Saya pergi kepada Tuhan saya itu, mencari Tuhan saya itu, karena diri saya yang butuh itu. Tidak ada hubungannya dengan kesempatan. Waktu itu bahasa lainnya kan kesempatan. Dapat, Ustaz? Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, takbir dengan kata isim dan zahibun itu kan sifat. Fa'il itu kan. Ya. Nah, Isim itu fa'il. menunjuk sirahnya fa'il. Menunjukkan syakhsiyahnya, i'tiqadnya kepada Allah secara syakhsiyah itu kuat. Dia dari dalam. Tekanannya datang kepada Allah itu dari dalam. Kenapa? Karena dia fa'ilnya. Setiap fa'il marfu' dan setiap marfu' mulia. Dia yang bergerak. Tanpa, itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, dia datang kepada Allah Ta'ala menunjukkan batas-batas waktu dengan Allah Ta'ala itu tiada. Kita dengan Allah Ta'ala itu tidak ada sebenarnya batas waktu. Long, kapan kita mau pergi. Allah Ta'ala sambut. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sayahdi ini, kenapa dipakai sayahdi ini? Kenapa enggak dibilang inni zahibun ila rabbi hadi? Oh gitu. Kenapa sayahdi ini? Menunjukkan apa? Al-hidayatu tajaddud. Adanya perkembangan. Sama seperti iman, yazid wa yanqus. Dan menunjukkan lagi, hidayah ini butuh harakah, butuh pergerakan, butuh waktu, butuh proses. Sedangkan kita datang kepada Allah, itu harus berserah diri total. Tidak mengira-ngira waktu, tidak mesti datang dengan berbatas, enggak. Serahkan total. Inni zahibun ila rabbi. Tapi Allah, enggak. Bertahap, berjenjang diberikannya kita maqam. Sama itu kiasannya seperti antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kenapa di situ zari'un disandarkan kepada Allah? Menunjukkan totalitas asli daripada yang menanam itu Allah Ta'ala. Kapanpun. Tapi proses penanaman yang diberikan kepada manusia harus bertahap. Adanya tajaddud. Itu kira-kira yang mungkin bisa kita ambil daripada ma'ani, daripada mudhari' dengan isim. Belum dapat, Ustaz? Masya Allah. Baik, mantap. Syukuran. Alhamdulillah. Terus. Ini udah main balaghah ini. Afwan Ustaz, min sanatikum as'alukum soalan. Tafadhal. Ini Ustaz tentang alif lam. Apakah alif lam ini punya faidah ukhra selain lil ma'rifah, Ustaz? Karena di surat Al-Maidah ini Ustaz ada
guroban sama al-gurobi. Kan itu sama-sama artinya burung gagak ya Ustaz. Ya. Tapi kenapa yang satu ma'rifah, yang satunya nakiroh? Sedangkan yang guroba pertama itu juga maf'ulun bi Ustaz. Nah, coba baca ayatnya. Faba'athallahu guroban yab'atsu fil ardi. Liyuriyahu kaifa yuwari sawata. Faba'athallahu ghuraba. Itu Allah mengutus gagak. Tujuannya kan gagak, tapi fokusnya tidak pada titik gagak. Tidak pada titik, tapi titik fokusnya kepada Allah itu mau mengajarkan. Ya gagak lah pokoknya. Paham kan? Nah, Ustaz. Tapi yang satu lagi dikhususkan gagak ini. Gagak yang sudah ingin mengajarkan itu gagak yang khusus. Nih. Atallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata. Akhi. Qala apa lagi ayatnya? Coba baca ayatnya tu enggak connect saya enggak sanggup saya tarik baterainya habis. Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata. A'ajastu an akuna misla hadzal ghurabi. Qala misla hadzal ghurab. Kenapa misla hadzal ghurab? Sudah ditengoknya. Ya kan? Itu posisinya. Posisinya yang pertama Allah yang menjelaskan. Udah Allah utus gagak. Kamu nggak usah mikir. Gagaknya gagak bagaimana, warnanya apa. Udah, pokoknya intinya Allah utus gagak. Intinya bukan gagaknya. Intinya Allah mau mengajarkan bagaimana cara menanam orang. Bagaimana cara mengkuburkan. Kali yang kedua, beliau anak yang kedua ini, dia yang menceritakan. Saya nggak bisa seperti gagak ini. Sudah jelas gagaknya kan? Paham? Maaf, Ustaz. Terus, dapat apa lagi anunya? Jadi di sini itu alif lam bukan hanya sekedar untuk memakrifahkan gitu, Ustaz. Ya, dia memakrifah. Yang pertama, dia menceritakan tentang gagak secara umum. Yang kedua, gagak yang ditunjuk sama Allah tadi itu. Udah ma'ruf dia. Wah. Faba'athallahu ghuraba. Allah utus ghuraba. Gagak. Yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari. Menampakkan bagaimana mengubumikan akhinya. Qala ya wailata ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Kenapa disebut hadzal ghurab? Karena tadi dah diutus gagak, lalu ditengoknya gagak tu. Sekarang ma'ruf enggak sama dia gagak tu? Ma'ruf kan? Perkataan ini qala ya wailata. Siapa yang mengatakan ni? Qabil tadi kan? Dia di kola yang Ya kan? Pulangnya ke sini. Qala, dia mengatakan, ya wailata, aduh, ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Aduh, saya enggak bisa seperti gagak itu menggali tanah. Paham kan? Paham, Ustaz. Tapi kalau yang pertama tadi, faba'atsallahu ghuraba. Allah mengutus gagak, menampakkan gagak. Kalau dibilang begini, faba'atsallahul ghuraba. Nanti fokus kita bukan kepada Allah ingin mengajarkan, tapi kepada jenis gagak apa. Ustaz. Jenis gagak Anda. Fokusnya di sini, kaifa yuwari sawata akhi. Situ titiknya. Kaifa yuwari sawata akhi. Bagaimana menanam
akhinya itu. Terus, Ustaz, Ustaz, apakah ada kaitannya dengan adat juga Ustaz? Soalnya kalau diterjemah yang nakiro itu ada terjemahnya seekor gagak dan yang alif lam itu cuma burung gagak. terbalik, Berat, terbalik. Yang nakirah tuh burung gagak. Burung gagak diterjemah secara umum. Gagak. Tapi kalau dikatakan al-ghurab, seekor gagak itu. Jelas dia. Gagak yang mana tuh dia? Kacamata. Nazarah. An-nazarah berarti dia kacamata ini kacamata. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyaki. Terus. Malam besok kita tahsin ya. InsyaAllah nanti mudah-mudahan bisa ketemu lah kita nanti di Jakarta. Ya. Barakallahu fiik. Ustaz, afwan Ustaz. Kemarin kan sempat ikut kajian terjemah Nadoriyah ya Ustaz. Itu yang tentang surat Fa inna ma'al usri yusro. Itu kan yang satunya usrinya ma'rifah, sedangkan yusronya nakiroh Ustaz. Fa inna ma'al usri Yusro. Coba sekarang teliti sendiri. Kenapa usrinya pakai nakira ma'rifah? Apa rasanya? Kemarin itu penjelasannya kalau usri itu satu Ustaz. Serta satu kesulitan, yusronya nakiroh karena banyak kemudahan gitu Ustaz. Iyalah. Kau itu dia. Al-usri jelas. Sikit aja dia. Diketahui apa permasalahannya. Tapi kemudahannya kita tidak ketahui. Ada macam-macam jalannya untuk mudah. Ya kan? Oh, berarti yang setiap ada alif lamnya itu menandakan satu gitu Ustaz. Enggak. Ma'ruf. Ma'ruf. Oh. Ma'ruf. Bukan satu. Ma'ruf. Satu tuh ma'ruf apa enggak? Ma'ruf. Tapi bukan ma'ruf tuh satu. Satu tuh di dalam ma'ruf. Ya kan? Dua ma'ruf. Tiga ma'ruf. Banyak. Ma'ruf enggak? Banyak. Ada dia tapi enggak tahu kita berapa. Banyak. Itu nakirah namanya. Tiga. Ma'rifah namanya. Kan diketahui. Tahu kita berapa. Faba'athallahu rasula. Faba'athallahu rasula. Faba'athallahu rasul. Jelas. Siapa rasul itu? Kalau kitabnya untuk Fir'aun berarti Musa rasulnya. Pakai alif lam. Tapi kalau dibilang sama Allah, fab'atsallahu rasula. Berarti rasul-rasul. Inna ma'al usri. Bermakna kesusahan itu jelas dapat, masalah itu dapat ini masalahnya ini. Solusinya kemudahannya lebih banyak daripada masalah itu sendiri. Pas kita mentadaburi Quran dengan cara seperti ini, lebih kena. Ya kan? Nah, Ustaz. Lebih terasa. La haula. Saya baca ketika saya baca yang seperti hal-hal seperti itu, kadang-kadang menangis sendiri. Oh betul. Inna ma'al usri yusra. La haula wa la quwwata.
Maka la yujad tazawuqu bil Quran illa bi'ilmi. Payah. Bukan la yujad, payah. Kalau anda tazawuq dengan Quran itu tanpa melalui jalur ilmu bahasa. Payah. Tapi tidak bermakna jalur ilmu bahasa diarahkan dengan tazawuqul Quran. Juga. Tidak. Itu taufik minallah semua. Terus. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Wa iyyakum. Yang dari luar pulau apa yang lembut-lembut bahasanya, jangan terkejut saya ngomong keras ya. Memang begini bahasa saya, kalau enggak keluar ide. Barakallahu fikum wa fina jami'an. InsyaAllah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita tahsin, siap-siapkan. Ditengok-tengok syu'bahnya apa. Jangan dibaca kosong, diulang-ulang. Diulang-ulang apa? Sebelum tahsin, dibaca-baca ulang. Nanti biar tahsinnya bagus. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naskurukum Ustaz. Saya izin ya. Ustaz Khaidir, saya izin ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi jazakallah. Salam. wabarakatuh.